Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak mau menjelaskan mengenai persediaan barang dagangan. Di persediaan barang dagangan itu adanya di perusahaan dagang. Nah, jadi persediaan, kalau di perusahaan dagang namanya persediaan barang dagangan. Kalau di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, persediaan itu ada 3 macam. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Baik, sekarang apa itu persediaan barang dagangan? Persediaan barang dagangan itu adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Jadi seperti kalian misalnya mau mendirikan perusahaan dagang yang menjual buah-buahan. Jadi kalau membeli jeruk ya dijual jeruk. Kalau membeli jeruk dijual sirup, itu namanya bukan perusahaan dagang. Jadi bentuknya tidak boleh berubah. Nah, untuk persediaan barang dagangan itu, cara mencatatnya ada 2 metode, yaitu yang pertama metode periodik atau metode fisik atau metode berkala, ya sama saja, periodik, fisik, berkala. Yang kedua yaitu ada metode perpetual atau metode terus menerus atau metode permanen. Ya. Dikatakan metode periodik atau periode karena untuk menentukan berapa besarnya atau banyaknya persediaan barang itu ditentukan secara periodik. Ya, secara periodik itu mungkin setiap bulan sekali, setiap semester sekali, atau setahun sekali gitu. Nah, kenapa dikatakan metode fisik? Karena untuk menentukan berapa nilai persediaan barang itu akan dihitung fisik barangnya. Jadi kalau misalnya persediaan barang dagangannya itu berapa beras, maka kita hitung fisiknya ada berapa karung, seperti itu. Kemudian ada metode perpetual atau terus menerus, ya, atau permanen. Maksudnya adalah persediaan barang kalau dicatat dengan metode perpetual itu nanti secara terus menerus, kapanpun kita menginginkan jumlah persediaan barangnya itu bisa langsung diketahui di pencatatannya atau administrasinya. Berbeda dengan metode periodik. Kalau metode periodik untuk mengetahui berapa nilai persediaan barangnya hanya diketahui pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau perpetual setiap saat bisa diketahui. Nah, nanti akan Bapak buktikan ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perbedaan antara metode periodik dan perpetual itu bagaimana? Ya, ini Bapak ilustrasikan dengan contoh ya. Jadi yang pertama dibeli barang dagangan 2 juta rupiah kredit. Nah, kalau dicatat menggunakan jurnal umum, jurnalnya debit pembelian kredit utang dagang ya 2 juta rupiah. Kreditnya juga 2 juta rupiah. Nah, kalau nanti dicatat dengan metode perpetual ya, debitnya itu bukan pembelian ya. Debitnya itu bukan pembelian, tapi debitnya adalah persediaan barang dagangan. Ini persediaan barang dagangan. Kreditnya sama ya, utang.
itu kalau membeli. Kemudian yang kedua, retur pembelian. Di retur pembelian itu adalah mengirimkan kembali barang yang kita beli. Jadi kita membeli barang, karena barang tidak sesuai dengan pesanan, maka barang yang tidak sesuai dengan pesanan itu dikembalikan lagi kepada pihak penjual. Jadi kalau kita mengembalikan barang kembali, itu namanya retur pembelian. Nah, kalau dicatat secara periodik, jurnalnya debit utang dagang, kredit retur pembelian. Utang dagangnya di debit, berarti nanti utang dagangnya berkurang. Ya. Nah, 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Jadi kalau misalnya ya nanti perusahaan akan membayar utang setelah adanya transaksi nomor 2, maka bayar utangnya berapa? Ya, bayar utangnya itu hanya 1.900.000, bukan 2 juta, karena kan 2 juta tadinya utangnya. Nah, karena ada barang yang dikembalikan nilainya 100.000, maka utangnya akan berkurang. Jadi kalau ketika kita akan melunasi utangnya, hanya membayar sebesar 1.900.000. Dari mana? Utang dagang ini kredit, utang dagang debit, ya. Utang dagang kredit bertambah, utang dagang debit berkurang. Jadi saldonya berapa? 1.900.000. Nah, sekarang kalau menggunakan metode perpetual bagaimana? Ya, debitnya sama, utang dagang, kreditnya kalau tadi retur pembelian, sekarang kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Ya. Terus berikutnya, transaksi nomor 3. Nomor 3, transaksinya dijual barang dagangan 1 juta. Harga pokoknya 750.000 tunai. Jadi harga pokok itu harga belinya ya. Jadi harga pokok itu selalu lebih kecil daripada harga jualnya. Bukan selalu, mungkin pada umumnya ya. Karena kan orang berdagang itu pasti menginginkan laba. Kalau tanya berapa labanya? Ya, harga jual dikurangi harga pokok. Jadi labanya kalau tanya berapa? 250. Kalau menggunakan metode periodik, jurnalnya adalah debit kas karena tunai ya, maka kas. Kreditnya adalah penjualan. Jadi akun penjualan itu adalah untuk mencatat perkiraan penjualan. Kalau kita menjual barang baik secara tunai maupun secara kredit, nama perkiraannya adalah penjualan. Tapi kalau yang dijual selain barang dagangan, maka nama perkiraannya adalah nama barang yang dijual. Contoh misalnya, dijual peralatan kantor. Nanti kreditnya jangan penjualan, tapi kreditnya peralatan kantor. Dijual kendaraan, kreditnya bukan penjualan, tapi kendaraan. Tapi kalau dijual barang dagangan, kreditnya adalah penjualan. Jadi penjual itu adalah suatu akun khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan. Nah, sekarang kalau dicatat dengan metode perpetual bagaimana? Ya. Ini ciri dengan metode perpetual. Kalau kita mau menjual barang, selalu diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualan. Ya, jadi debit kas kredit penjualan sama seperti tadi di metode periodik. Kemudian dicatat lagi debit harga pokok penjualan
kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Kenapa persediaan barang dagangan dikredit? Kan kalau menjual barang dagangannya jumlahnya akan berkurang. Nah, barang dagangan itu kan termasuk kelompok harta ya, harta lancar. Harta kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi jurnalnya kalau menggunakan metode perpetual, debit kas kredit penjualan, terus diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualan, debit harga pokok penjualan, kredit persediaan barang. Ini kalau menggunakan metode perpetual. Kemudian yang keempat ya, transaksinya adalah retur penjualan. Jadi tadi ada retur pembelian, ada retur penjualan. Tadi retur pembelian adalah mengirimkan kembali barang yang kita beli. Nah, kalau retur penjualan lawannya mengirimkan, jadi menerima kembali barang yang kita jual. Jadi kita menjual barang, tentunya nanti barangnya akan dikirim ke pembelinya. Nah, karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, dikembalikan kepada penjualnya. Karena kita sebagai penjual ya menerima kembali istilahnya ya. Nah, kalau dicatat dengan metode periodik, jurnalnya adalah debit retur penjualan kredit kas. Nah, ini kreditnya bisa kas, bisa piutang, tergantung dari transaksi sebelumnya. Karena transaksi nomor 3 ini penjualannya secara tunai, maka kreditnya kas. Tapi kalau nomor 3 transaksinya kredit, maka kreditnya adalah piutang. Nah, berapa jumlahnya? Yaitu 600.000 ya, 600.000. Nah, sekarang bagaimana kalau dicatat dengan metode perpetual? Sama seperti tadi yang menjual ya. Jadi kalau menjual metode periodik debit kas kredit penjualan, tapi kalau perpetual diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualan. Ini juga sama, nanti dicatat diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualannya. Nah, jurnalnya debit harga pokok penjualan, kreditnya harga pokok penjualan ya. Jadi debit persediaan barang, kreditnya harga pokok penjualan. Kan menerima kembali ya, menerima kembali berarti barang dagangannya bertambah. Barang dagangan bertambah dicatatnya di sebelah debit, karena barang dagangan ini termasuk kelompok harta. Ya, harta bertambah debit, berkurang kredit. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya adalah transaksinya beban angkut pembelian. Dibayar beban angkut pembelian sebesar 300.000 ya. Jadi untuk beban angkut pembelian itu bisa ditanggung oleh pihak pembeli, bisa ditanggung oleh pihak penjual. Mungkin dulu waktu kalian kelas 10 sudah pernah Bapak jelaskan, ada syarat pembayaran, ada syarat penyerahan. Kalau syarat pembayaran seperti 210 N30, 215 N90 atau EOM. Tapi kalau syarat penyerahan itu ada FOB shipping point, ada FOB destination. Mungkin nanti kamu pelajari kembali ya. Nah, ini kalau dicatat dengan metode periodik, jurnalnya adalah debit beban angkut pembelian ya, 300.000 ya, kredit 300.000. Nah, nanti bagaimana kalau dengan menggunakan metode perpetual jurnalnya? Untuk jurnal pada saat kita membayar beban angkut pembelian,
baik menggunakan metode periodik maupun perpetual, jurnalnya sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi tetap debit beban angkut pembelian, kreditnya adalah kas. Terus berikutnya dijual barang dagangan 500.000 harga pokok kredit. Nah, tadi yang atas kan tunai. Kalau tunai debitnya adalah kas, kalau kredit debitnya adalah piutang dagang. Nah, ini dicatat sebesar harga jualnya yaitu Rp500.000. Nah, karena ini menggunakan metode periodik, maka tidak diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualan ya. Jadi debit piutang dagang, kredit penjualan. Berbeda nanti kalau menggunakan metode perpetual. Di debit piutang dagang, kredit penjualan, nanti lagi. Kalau retur penjualan berarti persediaan barang dagangannya akan akan bertambah. Kalau bertambah mencatatnya di sebelah debit. Debit persediaan barang dagangan ya, kreditnya adalah harga pokok penjualan. Ya, harga pokoknya berapa? Harga pokoknya ini 350.000. Jadi 300.000 ini. Ya, ini 500.000. Sementara harga pokoknya adalah 350.000. 350.000. Kemudian kita lurus rata kanan. Angkat terus rata kanan. Oh, ini maaf nih ya. Ini tadi maaf, ini bukan retur ya, tapi dijual barang dagangan. Jadi jurnalnya untuk metode perpetualnya sama ya. Metode perpetual dengan periodik, kalau penjualan jurnalnya sama, tidak ada perbedaan. Tadi kebalik, jadi nanti ikuti dengan pencatatan harga pokok penjualan, hanya harga pokoknya dicatat di sebelah debit ya, dicatat di sebelah debit, kreditnya adalah harga pokok, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Kenapa persediaan barang dagangannya dikredit? Karena kalau kita menjual barang dagangan, maka barang dagangannya itu akan berkurang ya. Barang dagangan berkurang, mencatatnya di sebelah kredit ya. Terus yang terakhir ini ada retur penjualan. Nah, tadi di atas juga ada retur penjualan ya, cuma retur penjualannya karena penjualannya tunai, maka kreditnya kas. Kalau ini karena penjualannya kredit, maka kreditnya adalah piutang dagang. Dicatat sebesar harga ini jualnya, jadi yang 50.000 ya, jangan yang 35.000. 35.000 itu adalah harga pokoknya. Harga pokoknya. Terus kita buat rata kanan. Jadi kalau nulis itu harus rata kanan. Kemudian
Kalau menggunakan metode perpetual bagaimana? Ya ingat, kalau menggunakan metode perpetual, penjualan, retur penjualan itu selalu diikuti dengan pencatatan harga pokok penjualannya. Nah, retur penjualan, karena kita menerima barang kembali, maka persediaannya akan bertambah. Persediaan bertambah akan dicatat di sebelah debit ya. Karena persediaan barang dagangan ini termasuk kelompok harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Nah, itu barangkali ya penjelasan dari Bapak mengenai persediaan barang. Di Bapak ulangi, persediaan barang adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Untuk mencatat persediaan barang itu ada dua metode, yaitu ada metode periodik dan metode perpetual. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kalian cukup jelas. Ya, Bapak akhiri, bila taufik hal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.